Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Fahri di MKOM selaku dosen pengampu pada mata kuliah Cloud Computing. Pada kesempatan kali ini kami dari kelas A2 semester 5 akan menjelaskan materi yang telah kami buat yaitu e-commerce menggunakan penyimpanan cloud computing. Next. Adapun nama kelompok kami yang pertama Sela Ar-Rahman, kedua Rahman Fajar Banyu Aji, ketiga Ari Rahayu, keempat Firil Nada Rohadatul Ais. Ini yang pertama ada pendahuluan. Perkembangan teknologi informasi telah membawa dampak besar pada berbagai aspek kehidupan termasuk perdagangan. Di era digital, e-commerce telah muncul sebagai salah satu sektor dengan pertumbuhan tercepat memungkinkan pembisnis mengakses pasar yang lebih besar tanpa batasan geografis. Cloud adalah salah satu layanan komputasi awan terkemuka yang memberikan solusi untuk mengatasi tantangan ini. Next. Di sini ada rumusan masalah yang terbagi menjadi 4. Yang pertama ada apa peran Google Cloud dalam mendukung operasional bisnis e-commerce. Yang kedua, apa manfaat yang dapat diperoleh pemain e-commerce dengan menggunakan layanan Google Cloud. Ketiga, ada apa saja tantangan penerapan Google Cloud di perusahaan e-commerce. Keempat, ada menggunakan Google Cloud untuk apa strategi terbaik untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan operasional perdagangan. Next, ini tujuan penelitian dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah menganalisis peran di Google Cloud dalam mendukung operasional bisnis e-commerce. Yang kedua ada identifikasi manfaat utama yang dapat dicapai perusahaan e-commerce dengan menggunakan layanan Google Cloud. Ketiga, demonstrasikan tantangan penerapan Google Cloud pada platform e-commerce. Keempat, ada kembangkan strategi efektif untuk meningkatkan efisiensi, skalabilitas, dan keamanan bisnis e-commerce Anda dengan Google Cloud. Manfaatnya dapat memberikan panduan kepada bisnis e-commerce tentang cara memaksimalkan Google Cloud untuk meningkatkan efisiensi operasional dan pengalaman pelanggan, dan membantu profesional bisnis memahami resiko dan tantangan pengguna Google Cloud dan pengembangan strategi mitigasi resiko yang tepat. Next. Landasan teori sejarah cloud computing, dunia teknologi dan komunikasi pada saat ini sangat pesat perkembangannya dan sangat bermanfaat bagi setiap pengguna, terutama dalam hal pengetahuan informasi yang begitu cepat. Cloud biasanya diartikan sebagai awan, yang dimaksud awan ini adalah internet, sedangkan computing adalah proses komputasi. Next, pengertian cloud computing adalah Indonesia komputasi awan apabila diartikan secara sederhana adalah salah satu cara untuk mengakses data dan aplikasi yang kita miliki dari manapun dengan menggunakan jaringan internet. Next. Ada karakteristik cloud computing yang terbagi menjadi 5, yaitu resource pooling untuk pengguna dapat memakai secara dinamis sumber daya komputasi terkelompok yang disediakan oleh provider secara bersama-sama oleh sejumlah pengguna. Yang kedua ada broad network access, layanan yang disediakan harus dapat diakses oleh berbagai jenis perangkat melalui jaringan. Yang ketiga ada measured service, layanan yang disediakan harus dapat dimonitor oleh pengguna melalui suatu sistem pengukuran. Keempat ada rapid elasticity, layanan yang disediakan oleh provider harus dapat memenuhi kebutuhan pengguna secara dinamis sesuai kebutuhan. Kelima ada self-service, layanan yang disediakan harus mampu memenuhi pesanan sumber daya yang dibutuhkan dengan secara melalui suatu sistem secara otomatis. Layanan cloud computing di sini terbagi menjadi 3, ada infrastruktur as a service atau IaaS, menyediakan fungsi umum hosting dan penyediaan akses pada infrastruktur dan pengoperasian middleware dari perangkat lunak. Kedua ada software as a service atau SaaS, merupakan kategori kedua dari layanan yang ditawarkan oleh penyedia layanan cloud computing. Platform as a service atau PaaS dikenal juga dengan cloud merupakan kategori ketiga yang membuat dua kategori sebelumnya lebih terkenal. E-commerce. E-commerce telah menjadi bagian penting dari kehidupan modern dengan semakin banyaknya orang yang memilih untuk berbelanja online. Studi ini bertujuan untuk memahami perkembangan e-commerce dan tren terkini serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bisnis e-commerce di Indonesia. Perkembangan industri ini telah mengalami kemajuan yang pesat dan memberikan dampak signifikan bagi perekonomian global. E-commerce atau perdagangan elektronik merujuk pada pembelian dan penjualan barang atau jasa melalui internet atau platform digital lainnya. Metode pengembangan sistem, metode yang digunakan dalam kali ini adalah metode air terjun yang sering disebut metode waterfall. Sering kali dinamakan hidup klasik atau classic life cycle. Nama model ini sebenarnya adalah linear sequential model, di mana hal ini menggambarkan pendekatan yang sistematis dan juga berurutan. Pada
pada pengembang perangkat lunak dimulai dengan spesifikasi kebutuhan pengguna lalu berlanjut melalui tahapan-tahapan perencanaan, permodelan, konstruksi, serta penyerahan sistem ke para pengguna atau deployment yang diakhiri dengan dukungan pada perangkat lunak lengkap yang dihasilkan. Next. Berikut merupakan gambaran dari metode waterfall. Di sini ada 5. Yang pertama ada recruitment, design, implementation, verification, dan juga yang terakhir ada maintenance. Oke, materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Ari Rahayu. Selanjutnya di sini ada metode analis, yaitu mempunyai pengumuman data, identifikasi faktor penting, analisis SWOT, strength, weakness, opportunities, threats, perbandingan dan evaluasi, perumusan strategi dan rekomendasi. Selanjutnya di sini ada desain sistemnya. Diagram tersebut menjelaskan arsitektur penerapan solusi headless e-commerce di Google Cloud Platform atau GCP. Penjelasan diagram arsitektur headless e-commerce yaitu device perangkat yang digunakan oleh pengguna untuk mengakses aplikasi seperti ponsel, tablet, atau komputer. CDN atau Content Delivery Network menyediakan distribusi konten secara cepat dan menyimpan salinan data di server yang dekat dengan pengguna akhir. Yang selanjutnya ada Cloud DNS, layanan Domain Name System, yang menetapkan nama domain ke alamat IP untuk mempermudah akses. Selanjutnya ada Static Asset atau Cloud Storage, tempat menyimpan file statis seperti gambar, video, atau file konfigurasi yang sering diakses. Selanjutnya ada Cloud Loading Balancing, mendistribusikan lalu lintas jaringan ke beberapa server untuk memastikan kinerja optimal dan menghindari overload. Selanjutnya ada Cloud Armor, memberikan keamanan aplikasi dengan perlindungan terhadap ancaman seperti serangan DDoS. Yang terakhir ada API Defense, perlindungan tambahan untuk API dengan memantau dan membatasi akses yang mencurigakan. Selanjutnya ada Recapa Enterprise, layanan yang memverifikasikan bahwa pemerintahan berasal dari manusia bukan bot guna meningkatkan keamanan. Ada API platform manajemen API yang menggunakan integrasi pengolahan dan monitoring API dengan lebih mudah. Ada front-end atau Cloud Run dan GKA, infrastruktur untuk menjalankan layanan front-end menggunakan kontainer di Cloud Run atau Kubernetes Engine GKA. Terakhir ada Cloud SQL dan Cloud First Store, yang dibagi dua, yaitu Cloud SQL, database relasional untuk menyimpan data terstruktur. Yang kedua ada Cloud First Store, database NoSQL untuk menyimpan data aplikasi yang dinamis. Recommendation AI dan Retail Search, layanan AI untuk memberikan rekomendasi produk dan fitur pencarian canggih. Backend Commerce atau Commerce Tool, platform e-commerce untuk mengolah komponen inti seperti produk, keranjang belanja, pesanan, pembayaran, pengiriman, dan pelanggan. Ada data center, infrastruktur fisik untuk menyimpan data atau server yang tidak berjalan di cloud. Selanjutnya ada implementasi. Berikut adalah langkah-langkah implementasi arsitektur tersebut tidak sesuai komponen yang ditampilkan. Langkah 1, penyediaan infrastruktur dasar. Ada Cloud DNS, Cloud CDN, dan Static Asset atau Cloud Storage. Langkah kedua yaitu keamanan dan skalabilitas. Ada Cloud Loading Balancing, Cloud Armor, Recaptcha Enterprise, API Defense, dan API Platform. Langkah ketiga, backend dan penyimpanan data, yaitu ada Cloud SQL dan Cloud First Store. Yang kedua ada rekomendasi produk, yaitu Recommendation AI dan Retail Search. Yang ketiga ada Commerce Tool atau Marketplace Google Cloud. Langkah keempat ada front-end dan pengelolaan layanan. Front-end dan deployment, Cloud Run dan GKA. Selanjutnya ada integrasi dengan device dan data center. Pengujian dan pemantauan. Testing lakukan pengujian end-to-end pada semua layanan termasuk konektivitas antara front-end, back-end, dan database. Monitoring. Gunakan Google Cloud Monitoring dan Login untuk memantau perform sistem. Yang terakhir ada atur notifikasi untuk mendeteksi potensi masalah secara proaktif. Keamanan implementasi fitur keamanan berdasarkan diagram. Enkripsi data. Langkah. Aktifkan enkripsi data saat disimpan encryption at rest di layanan penyimpanan seperti Cloud SQL dan Cloud First Store. Google Cloud melakukan secara default. Yang kedua ada gunakan TLS atau enkripsi data saat transit untuk semua komunikasi antara klien, API, dan service backend. Yang ketiga ada jika menggunakan Cloud Storage, pastikan semua file statis dienkripsi baik secara otomatis maupun menggunakan kunci enkripsi yang Anda kelola atau Customer Managed Encryption Key. Fungsi untuk melindungi data sensitif seperti informasi pelanggan atau transaksi dari akses tidak sah. Contohnya
Contoh implementasinya sebagai tambahan flag require SSL true untuk load SQL agar hanya koneksi SSL yang diizinkan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rahman Bajo Aji. Selanjutnya, autentifikasi pengguna. Langkahnya yaitu integrasi out 2.0 atau identity platform untuk autentifikasi pengguna. Gunakan fitur Recepta Enterprise pada formulir login atau pendaftaran untuk memastikan hanya pengguna manusia yang mengakses layanan. Tambahkan autentifikasi berbasis token, misalnya JWT, untuk melindungi akses API backend. Fungsi memastikan hanya pengguna yang valid yang dapat mengakses sistem. Contoh implementasi, gunakan Google Identity Platform untuk mengelola autentifikasi dengan provider seperti Google, Facebook, atau akun email atau password. Next. Perlindungan API atau API security. Langkahnya yaitu gunakan API platform untuk mengelola akses API dengan fitur seperti rate limiting, yaitu membatasi jumlah permintaan API per pengguna untuk mencegah overload. Yang kedua, IP whitelisting, yaitu hanya mengizinkan IP tertentu mengakses API. Yang ketiga, out proxy, yaitu menambahkan lapisan autentifikasi tambahan. Kedua, terapkan pembatasan akses berbasis role atau role based access control atau RBAC pada API Anda. Next. Fungsinya yaitu melindungi API backend dari penyalahgunaan atau serangan berlebih. Contoh implementasinya yaitu konfigurasi token autentifikasi berbasis out dengan Epic. Next. Selanjutnya, firewall dan proteksi dari OS. Langkahnya yaitu gunakan Cloud Armor untuk menerapkan aturan firewall. Aktifkan fitur dari OS Protection bahwa Google Cloud untuk load balancer monitor lalu lintas menggunakan Google Cloud Operation Suite untuk mendeteksi pola serangan. Fungsinya yaitu melindungi sistem dari serangan yang berusaha membanjiri server dengan permintaan dari OS. Contoh implementasinya yaitu tambahkan aturan di Cloud Armor allow 0.0.0.0 per 0 dengan pengecualian untuk IP tertentu. Next. Login dan monitoring keamanan. Langkahnya yaitu aktifkan Cloud Audit Log untuk mencatat semua aktivitas sistem, termasuk akses pengguna dan perubahan konfigurasi. Gunakan Security Command Center untuk memantau kerentanan dan ancaman keamanan. Integrasikan dengan CM atau Security Information dan Event Management eksternal jika diperlukan. Fungsinya yaitu memberikan visibilitas penuh terhadap aktivitas sistem untuk mendeteksi dan merespon ancaman. Contoh implementasinya, aktifkan log berbasis event untuk API dan akses database. Next. Keamanan akun administrator. Langkahnya yaitu aktifkan 2FA atau Two Factor Authentication untuk semua akun admin di Google Cloud Console. Terapkan least privilege prinsipal dengan membatasi akses admin hanya pada fitur yang diperlukan. Audit akses admin secara berkala. Fungsinya yaitu melindungi sistem dari penyalahgunaan akses admin. Contoh implementasinya itu gunakan IAM atau Identity and Access Management untuk mengelola akses berbasis role. Next. Integrasi Recepta atau Recepta Enterprise. Angkanya itu daftarkan situs Anda di Recepta Enterprise, tambahkan script Recepta di halaman login, pendaftaran atau checkout. Sesuaikan aturan sensitivitas Recepta sesuai kebutuhan aplikasi. Fungsinya yaitu mencegah bot atau script otomatis menyalahgunakan layanan. Untuk implementasinya yaitu tambahkan kode berikut di halaman web. HTML script search https www.google.com Recepta Enterprise.js script. Next. Analisis kinerja berdasarkan diagram. Berikut adalah evaluasi kinerja sistem berdasarkan arsitektur yang ditunjukkan pada diagram. Satu, kecepatan sistem. Komponen yang mendukung kecepatannya yaitu Cloud CDN, Cloud Load Balancing, Cloud SQL, dan Firestone. Next. Biaya sistem komponen yang mempengaruhi biaya. Yang pertama yaitu Cloud CDN dan Cloud Storage, yaitu mengurangi beban server backend, tetapi penggunaan CDN dengan lalu lintas tinggi dapat meningkatkan biaya transfer data. Kedua, Cloud SQL dan Firestore, yaitu biaya tergantung pada query dan jumlah data yang disimpan. Yang ketiga, API platform, yaitu menyediakan fitur manajemen API yang canggih, tetapi harganya dapat meningkat jika ada banyak permintaan API. Next. Strategi penghematan, yaitu optimalkan ukuran file statis dan search untuk mengurangi biaya transfer data. Yang kedua, gunakan instance database
dengan kapasitas yang sesuai kebutuhan. Yang ketiga, monitor penggunaan API agar tidak ada penggunaan berlebih. Next. Skalabilitas sistem. Komponen yang mendukung skalabilitas yaitu satu Cloud Run dan GKE, yaitu mendukung auto scaling untuk kontainer front-end berdasarkan jumlah permintaan. Yang kedua, Cloud Load Balancing, yaitu secara otomatis menyesuaikan beban kerja ke back-end service yang tersedia. Yang ketiga, Firestore, yaitu skalabilitas tinggi untuk data dinamis atau real-time. Next. Selanjutnya, potensi masalah. Jika salah satu komponen back-end gagal, contoh Cloud SQL overload, maka sistem lain bisa terpengaruh. Yang kedua, latensi API dapat meningkatkan jika permintaan terlalu tinggi, terutama pada API platform. Next. Keamanan. Komponen yang mendukung keamanan. Yang pertama yaitu Cloud Armor, yaitu melindungi aplikasi dari ancaman dari OS dan lalu lintas mencurigakan. Yang kedua, Chapter Enterprise, melindungi dari bot otomatis yang dapat menyalahgunakan formulir atau API. Yang ketiga, API Defense atau API, yaitu memastikan hanya permintaan terautentikasi yang dapat mengakses API. Next. Potensi masalah serangan skala besar dapat tetap mempengaruhi kinerja jika kapasitas Cloud Armor tidak mencukupi. Biaya tambahan dapat timbul jika harus meningkatkan perlindungan keamanan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Sheila Arman. Baik, saya di sini akan membacakan rekomendasi optimasi kecepatan. Pastikan konfigurasi caching CDN sudah maksimal. Gunakan fitur pre-warming pada load balancer untuk menangani lonjakan lalu lintas yang tiba-tiba. Kedua, ada efisiensi biaya, yaitu monitor penggunaan layanan secara berkala melalui dashboard Google Cloud. Pilih model harga berdasarkan kapasitas minuman yang diperkirakan. Ketiga, ada skalabilitas. Siapkan monitoring untuk Cloud SQL dan Freestore agar skenario overload dapat dicegah. Terapkan strategi horizontal scaling pada Cloud Run atau GKI untuk kapasitas tambahan. Keempat, ada keamanan. Perbarui aturan keamanan pada Cloud Armor secara berkala. Audit API secara teratur untuk memastikan tidak ada celah keamanannya. Di sini saya akan membahas prototype project application-nya melalui mockup Figma. Di sini terdapat menu homepage, yaitu tampilan menu awal e-commerce Batikku. Homepage ini dirancang sebagai landing page pertama yang dilihat oleh pengguna yang mempunyai tujuan untuk memperkenalkan pengguna pada identitas dengan tema produk batik yang ditunjukkan. Di sini ada bagian menu tampilan utamanya, yaitu tampilan new arrival dari website e-commerce Batikku. Fungsinya, gambar dalam tampilan ini pengguna user dapat menarik perhatian visualnya agar gambar produknya berfungsi sebagai daya tarik utama untuk memikat perhatian penggunanya. Kedua, di sini ada menu about-nya tentang Batikkunya. Di sini menampilkan website e-commerce Batikku. Fungsi dari tampilan tersebut memberikan informasi tentang brand halaman ini untuk berfungsi untuk memperkenalkan Batikku pada pengguna, seperti misi, visi, sejarah, dan nilai-nilai utama perusahaannya. Di sini ada bagian menu foundernya, testimoninya, yaitu menu yang berfungsi untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan baru, menyampaikan pengalaman positif dan memperkuat reputasi brand Batikku. Lalu di sini kita ke kontak us. Bila ada keluhan atau komplain bisa kita isi di sini. Kita klik ini, terdapat halaman bahwa terkirim pesan kita yang nanti akan dibaca oleh admin websitenya. Lalu di sini kita kembali ke halaman home. Kita shopping, kita pilih produknya yang akan mau dibeli. Lalu menampilkan tampilan menu produk yang berfungsi untuk mempermudah user menampilkan gambar produk, deskripsi produk, harga produk, dan kualitas produk tersebut. Ini kita bisa menjalankan pilih size, ada small, medium, longer, extra XL. Lalu kita di sini klik add to chart, masukkan ke dalam pembelian, langsung otomatis masuk ke dalam menunya. Di sini ada produk, price, quality. Ini di sini ada menu detail billingnya untuk menampilkan yang akan kita bayar apa aja. Setelah itu kita proses checkout, lalu menampilkan menu order yang kita beli, nama produknya, total. Lalu setelah itu kita list order. Order sukses. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.